Budidaya ikan nila di kolam tanah. Usaha budidaya ikan nila semakin diminati. Ikan nila mudah dipelihara dan relatif tahan banting. Pasarnya terbuka luas mulai dari pasar lokal sampai mancanegara. Budidaya ikan nila tidaklah sulit karena ikan ini merupakan jenis ikan yang mudah berkembang biak dan mempunyai kemampuan adaptasi yang baik. Di alam bebas, ikan nila banyak ditemukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, dan rawa. Dengan suhu optimal bagi pertumbuhan ikan nila berkisar antara 25-30 derajat Celcius dengan pH air 7-8. Ikan nila termasuk hewan pemakan segala atau omnivor. Makanan alaminya adalah plankton, tumbuhan air, dan berbagai hewan air lainnya. Budidaya ikan nila bisa menggunakan berbagai jenis kolam, mulai dari kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring terapung, hingga tambak air payau. Dari sekian jenis kolam tersebut, kolam tanah paling banyak digunakan karena cara membuatnya cukup mudah dan biaya konstruksinya murah. Keunggulan lain dari kolam tanah adalah bisa menjadi tempat tumbuh berbagai tumbuhan dan hewan yang bermanfaat sebagai pakan alami bagi ikan. Untuk memulai budidaya ikan nila di kolam tanah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan, yakni pembuatan kolam, persiapan kolam, pemilihan dan pemasukan benih, pemeliharaan dan pembesaran, penanganan penyakit, dan pemanenan. Dalam video ini kita akan membahas hal tersebut satu persatu dengan jelas dan ringkas. 1. Pembuatan kolam. Banyak pembudidaya ikan membuat kolam ikan secara asal-asalan, bahkan terkadang tidak lebih seperti kubangan air saja. Hal ini yang membuat produktivitas budidaya tidak maksimal. Faktor kolam tidak kalah penting dengan faktor budidaya lainnya seperti benih, pakan, dan air. Kolam ikan merupakan tempat habitat hidup ikan. Kondisi kolam ikan menentukan baik tidaknya pertumbuhan ikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kolam ikan, mulai dari menganalisis jenis tanah, kontur lahan, tata letak kolam, irigasi, penggalian, pembuatan tanggul, hingga pengaturan sirkulasi air. Jenis tanah yang paling baik untuk membuat kolam tanah adalah tanah liat berpasir. Jenis tanah ini cukup kedap air, teksturnya solid sehingga pembuatan tanggulnya pun lebih mudah. Bila tanah yang tersedia terlalu gembur, perlu usaha ekstra agar berfungsi dengan baik. Misalnya, dinding kolam diberi lapisan semen atau batu bata. Cara ini efektif mencegah kebocoran, namun biaya konstruksi jauh lebih mahal. Cara sederhana menentukan jenis tanah adalah dengan menggenggam segumpal tanah yang telah dibasahi dengan air, kemudian kepalkan tangan tersebut kuat-kuat, kemudian buka telapak tangan Anda. Bila di permukaan telapak tangan ada sedikit pasir, maka bisa dikatakan tanah liat berpasir. Bila jumlah pasir yang menempel di telapak tangan banyak, tanah tersebut dikategorikan tanah gembur. Kontur lahan. Setelah menganalisis jenis tanah, amati kontur lahan yang akan dijadikan kolam ikan. Apakah lahan datar atau lahan miring? Kemiringan lahan menentukan metode penggalian dan pembuatan tanggul. Pada lahan miring, pengaturan pola air lebih mudah. Penggalian tanah di lahan miring cukup dilakukan pada satu sisi. Kemudian tanah hasil galian digunakan untuk membuat tanggul di sisi lain. Sedangkan pada lahan datar, penggalian dilakukan di semua sisi. Hasil galian dijadikan untuk membuat tanggul. Tata letak kolam ikan. Bila kita ingin membuat satu kolam saja, tata letak kolam lebih sederhana. Tinggal memaksimalkan letak parit yang dijadikan sumber air dan sistem pembuangan. Namun apabila jumlah kolam yang akan dibuat banyak, tata letak kolam perlu dipertimbangkan dengan seksama. Dilihat dari sistem pengairannya, terdapat dua tipe tata letak kolam ikan, yakni paralel dan seri. Dalam sistem pengairan paralel, masing-masing kolam menerima asupan air dari sumber air secara langsung. Parit atau saluran irigasi harus dibuat melewati setiap kolam ikan yang ada. Konsekuensinya, biaya konstruksi akan lebih besar. Sistem pengairan paralel lebih baik dalam hal menjaga kualitas air, karena air yang masuk ke dalam kolam merupakan air yang segar langsung dari sumber air. Belum tercemar oleh sisa-sisa pakan, terlarut, atau bibit penyakit yang ada pada kolam ikan sebelumnya.
Sedangkan dalam sistem pengairan seri, setiap kolam ikan akan menerima asupan air dari pengeluaran kolam lainnya. Sebagai contoh, kolam ikan pertama mendapat air dari sumber air secara langsung. Kemudian, kolam ikan kedua menerima asupan air dari pengeluaran kolam pertama. Kolam ikan ketiga menerima asupan air dari pengeluaran kolam ikan kedua, dan seterusnya. Sistem pengairan seri cocok diterapkan di daerah yang memiliki sumber air terbatas. Kelemahan sistem pengairan seri adalah sulit untuk mengontrol pencemar air dan penyebaran penyakit. Misalnya, bila di kolam pertama terserang penyakit, akan mudah menyebar ke kolam berikutnya. Begitu juga dengan cemaran air lainnya. Keuntungan seri dari saluran irigasi tidak memakan tempat dan bisa dibuat simpel, sehingga biaya konstruksi lebih murah, biaya pemeliharaan pun lebih murah. Membuat tanggul kolam ikan. Tanggul berfungsi untuk menahan air dan sebagai pembatas kolam ikan. Tanggul yang baik harus kedap air atau tidak rembes, kuat menahan beban air, tidak mudah erosi, dan tidak bocor. Untuk jenis tanah liat berpasir, tanggul bisa dibuat hanya dengan tanah. Tetapi untuk jenis tanah yang gembur dan mudah erosi, diperlukan tanggul dari batu atau tembok. Tanggul tanah. Apabila jenis tanah memungkinkan, kolam ikan bisa dibuat hanya dengan menggunakan tanggul tanah. Dari segi konstruksi, pembuatan tanggul tanah lebih mudah dan murah. Berikut langkah-langkah membuat tanggul tanah. Tetapkan luas kolam yang akan digali, tentukan garis batasnya, kemudian mulai menggali lapisan tanah atas sedalam kurang lebih 10 cm. Pisahkan tanah lapisan atas ini untuk nanti ditebarkan kembali ke dasar kolam. Tanah bagian atas ini kaya akan bahan organik yang berguna bagi kehidupan ikan. Mulai gali kembali permukaan tanah sedalam 60 cm. Bagian tanah ini digunakan untuk membuat tanggul. Bersihkan dari batuan, akar ataupun sampah lainnya agar tanggul yang disusun tidak bocor. Tanggul dibuat dengan penampang berbentuk trapesium, lebar di bagian bawah dan menyempit di bagian atas. Semakin lebar tanggul semakin baik karena akan semakin kokoh. Tetapi tentunya semakin lebar tanggul akan memakan tempat. Sesuaikan lebar tanggul dengan luasan kolam. Sebelum tanggul dibuat, sebaiknya gali dasar tanggul sedalam 20-25 cm sebagai pondasi. Kemudian isi dengan tanah hasil galian dan manfaatkan. Tanah galian untuk membentuk tanggul bisa dialiri terlebih dahulu agar solid. Tanggul tembok. Tanggul tembok diperlukan apabila kita menginginkan kolam yang lebih permanen dan jenis tanah yang ada tidak memungkinkan untuk membuat tanggul tanah. Tembok bisa digunakan sebagai pelapis atau pembatas. Sebagai pelapis artinya, lapisan tembok hanya memperkuat tanggul tanah. Biasanya diterapkan pada kolam tunggal. Untuk jumlah kolam yang banyak, biasanya seluruh tanggul dibuat dari lapisan batu bata dan adukan semen atau beton. Tanggul menjadi pembatas antar kolam yang satu dengan yang lainnya. Pembuatan tanggul tembok tentunya memerlukan biaya yang jauh lebih besar daripada tanggul tanah. Membuat saluran air. Saluran air masuk dan keluar merupakan bagian vital dari kolam ikan. Saluran ini bertugas menjaga kualitas air kolam. Bila saluran air terhambat, kualitas air kolam akan turun dan bisa menyebabkan kematian pada ikan. Saluran masuk dan keluar air untuk kolam ikan bisa dibuat lebih dari satu. Pada kolam-kolam yang besar biasanya terdapat 2-3 pasang saluran air. Pada kolam kecil cukup dibuat satu pasang saluran. Jarak antara saluran masuk dan keluar harus dibuat sejauh mungkin. Letak saluran masuk dan keluar sebisa mungkin bersilang, jangan sejajar. Gunanya agar terjadi sirkulasi air dalam kolam. Air yang masuk tidak langsung keluar, melainkan menggantikan air lama. Saluran air masuk. Saluran masuk bisa dibuat dengan selongsong bambu atau pipa PVC. Pipa diletakkan memotong dan menembus tanggul. Ketinggian pipa sejajar atau lebih tinggi dari permukaan air kolam yang dikehendaki. Pipa dipasang mendatar, pada bagian pangkal yang mengarah keluar kolam dipasang jaring agar tidak ada binatang apapun yang bisa keluar masuk kolam. Saluran keluar. Terdapat dua macam saluran keluar untuk kolam ikan, yakni saluran keluar air kolam sebagai sistem sirkulasi dan saluran keluar air kolam untuk pemanenan. Teknik pembuatan kedua saluran tersebut bisa disatukan atau terpisah.
Teknik pertama secara terpisah. Pipa pengeluaran air sirkulasi dibuat dari permukaan kolam dan pipa pengeluaran air permanen dibuat di dasar kolam. Pipa yang dibuat di permukaan dipasang melintang pada tanggul. Bagian yang menghadap kolam lebih rendah daripada bagian yang ada di luar kolam. Pipa pengeluaran untuk pemanenan dibuat di dasar kolam yang paling rendah. Biasanya dibuat pada saluran kemalir. Pada ujung pipa yang ada di dalam kolam dipasangi katup yang bisa dibuka tutup. Teknik kedua secara menyatu. Pipa pengeluaran air dan pemanenan dibuat satu. Untuk membuatnya diperlukan pipa berbentuk L atau pipa menyiku. Pipa ini dibuat di dasar kolam. Pipa yang mengarah keluar kolam membentuk huruf L mengadah ke atas. Tinggi pipa yang berdiri vertikal sejajar dengan permukaan air kolam. Dengan teknik ini, ketinggian air kolam lebih mudah untuk diatur. Membuat kemalir. Saluran kemalir merupakan bagian penting di dalam kolam ikan. Kemalir adalah parit yang ada di dasar kolam, kedalamannya sekitar 20-30 cm. Kemalir berfungsi untuk membantu pemanenan, menampung endapan sisa makanan, mengendapkan lumpur berbahaya, dan mengatur aliran air bawah. Jumlah kemalir disesuaikan dengan pintu pengeluaran air. 2. Persiapan kolam atau pengolahan tanah. Untuk memulai budidaya ikan nila di kolam tanah, perlu langkah-langkah persiapan pengolahan tanah. Mulai dari penjemuran, pembajakan tanah, pengapuran, pemupukan hingga pengairan. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, pengeringan dasar kolam. Kolam dikeringkan dengan cara dijemur. Penjemuran bisa berlangsung selama 3-7 hari, tergantung kondisi cuaca. Sebagai patokan, penjemuran sudah cukup bila permukaan tanah terlihat retak-retak, namun tidak sampai membatu. Bila diinjak masih meninggalkan jejak kaki sedalam 1-2 cm. Selanjutnya, permukaan tanah dibajak atau dicangkul sedalam kurang lebih 10 cm. Sampah kerikil dan kotoran lainnya dibersihkan dari dasar kolam. Bersihkan juga lumpur hitam yang berbau busuk, biasanya berasal dari sisa pakan yang tidak habis. Kolam yang telah dipakai biasanya memiliki tingkat keasaman tinggi atau pH rendah, kurang dari 6. Padahal kondisi pH optimal untuk budidaya ikan nila adalah pada kisaran 7-8. Untuk menetralkannya, lakukan pengapuran dengan dolomin atau kapur pertanian. Dosis pengapuran disesuaikan dengan kemasan tanah. Untuk pH tanah 6 sebanyak 500 kg per hektar. Untuk pH tanah 5-6 sebanyak 500-1500 kg per hektar. Untuk pH tanah 4-5 sebanyak 1-3 ton per hektar. Kapur diaduk secara merata, usahakan agar kapur bisa masuk ke dalam permukaan tanah sedalam 10 cm. Kemudian diamkan selama 2-3 hari. Setelah itu, lakukan pemupukan. Gunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar. Jenisnya bisa pupuk kompos atau pupuk kandang. Pemberian pupuk organik berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dosisnya sebanyak 1-2 ton per hektar. Pupuk ditebar merata di dasar kolam, biarkan selama 1-2 minggu. Setelah itu, bila dipandang perlu, bisa ditambahkan pupuk kimia berupa urea 50-70 kg per hektar dan TSP 25-30 kg per hektar. Diamkan 1-2 hari. Tujuan pemupukan untuk memberikan nutrisi bagi hewan dan tumbuhan renik yang ada di lingkungan kolam, sehingga hewan atau tumbuhan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan. Langkah selanjutnya, kolam digenangi dengan air. Pengairan dilakukan secara bertahap. Pertama, alirkan air ke dalam kolam sedalam 10-20 cm. Diamkan selama 3-5 hari. Biarkan sinar matahari menembus dasar kolam dengan sempurna. Untuk memberikan kesempatan pada ganggang atau organisme air lainnya tumbuh. Setelah itu, isi kolam hingga ketinggian air mencapai 60-75 cm. 3. Pemilihan dan pemasukan benih. Pemilihan benih merupakan faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan budidaya ikan nila.
Untuk hasil maksimal, sebaiknya gunakan benih ikan berjenis kelamin jantan. Karena pertumbuhan ikan nila jantan 40% lebih cepat daripada ikan nila betina. Di samping itu, pilihlah benih ikan yang baik dengan ciri kelihatan kasat mata, sehat dan tidak cacat. Ukuran benih relatif sama. Aktif bergerak. Jika disentuh atau didekati, responsif. Bersumber dari pembenihan ikan yang terpercaya. Kalau perlu, bersertifikat resmi. Kolam yang telah berisi air sedalam 60-70 cm dan air kolam sudah berwarna kehijauan atau kecoklatan dan tidak berbau busuk, artinya plankton sebagai pakan alami dasar ikan sudah tumbuh dan siap untuk ditebari benih ikan nila. Pada tebar kolam tanah untuk budidaya ikan nila sebanyak 15-30 ekor per meter persegi dengan asumsi ukuran benih sebesar 10-20 gram per ekor. Sebelum benih ditebar, hendaknya lewati tahap adaptasi terlebih dahulu. Gunanya agar benih ikan terbiasa dengan kondisi kolam sehingga resiko kematian benih bisa ditekan. Caranya, masukkan wadah yang berisi benih ikan nila ke dalam air kolam, biarkan selama beberapa jam, kemudian miringkan atau buka wadah tersebut, biarkan ikan keluar dan lepas dengan sendirinya. 4. Pemeliharaan atau pembesaran. 3 hal yang paling penting dalam pemeliharaan budidaya ikan nila adalah pengolahan air, pemberian pakan, dan pengendalian hama penyakit. Pengolahan air. Agar pertumbuhan budidaya ikan nila maksimal, pantau kualitas air kolam. Parameter penentu kualitas air adalah kandungan oksigen dan pH air. Bisa juga dilakukan pemantauan kadar CO2, NH3, dan H2S bila memungkinkan. Bila kandungan oksigen dalam kolam menurun, perderas sirkulasi air dengan memperbesar aliran debit air. Bila kolam sudah banyak mengandung NH3 dan H2S yang ditandai dengan bau busuk, segera lakukan penggantian air. Caranya dengan mengeluarkan air kotor sebesar sepertiganya, kemudian menambahkan air baru. Dalam keadaan normal, pada kolam seluas 100 meter persegi, atur debit air sebesar 1 liter per detik. Pemberian pakan. Pengelolaan pakan sangat penting dalam budidaya ikan nila. Biaya pakan merupakan komponen biaya yang paling besar dalam budidaya ikan nila. Berikan pakan berupa pelet dengan kadar protein 20-30%. Ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya setiap hari. Pemberian pakan bisa dilakukan pada pagi dan sore hari. Setiap 2 minggu sekali, ambil sampel ikan nila secara acak, kemudian timbang bobotnya, lalu sesuaikan jumlah pakan yang harus diberikan. Perhitungan dosis pakan budidaya ikan nila. Dalam satu kolam terdapat 1.500 ekor ikan nila berukuran 10-20 gram per ekor. Rata-rata bobot ikan 10 tambah 20 per 2 sama dengan 15 gram per ekor. Perhitungan pakannya 15 kali 1.500 kali 3% sama dengan 675 gram sama dengan 6,75 kg per hari. Cek bobot ikan setiap 2 minggu untuk menyesuaikan jumlah pakan. Penanganan penyakit. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ikan nila merupakan ikan yang tahan banting. Pada situasi normal, penyakit ikan nila tidak banyak mengkhawatirkan. Namun bila budidaya ikan nila sudah dilakukan secara intensif dan massal, resiko serangan penyakit harus diwaspadai. Penyebaran penyakit ikan sangat cepat, khususnya untuk jenis penyakit infeksi yang menular. Media penularan biasanya melalui air, jadi bisa menjangkau 1 atau lebih kawasan kolam. 6. Pemanenan. Waktu yang diperlukan untuk budidaya ikan nila mulai dari penebaran benih hingga panen mengacu pada kebutuhan pasar. Ukuran ikan nila untuk pasar domestik berkisar 300-500 gram per ekor. Untuk memelihara ikan nila dari ukuran 10-20 gram hingga menjadi 300-500 gram dibutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan.
Demikianlah cara dan tahap yang baik dalam melakukan usaha budidaya ikan nila di kolam tanah. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah informasi serta wawasan kita bersama. Terima kasih.